Sekitar pukul 6 lebih sedikit, aku berangkat untuk memotong rumput di Dusun Sumberjaya. Dan karena saat itu sudah mulai gelap, para warga pun telah kembali ke rumah masing-masing. Ketika aku baru saja melangkah ke area kebun rumput milikku, aku langsung melihat sebuah jalur seperti bekas geseran di permukaan rumput. Seolah-olah ada seseorang yang tergelincir dan meluncur turun. Lokasi ditemukannya mayat laki-laki tersebut berada di wilayah Dusun Sumberjaya, Desa Tirtamuja, Kabupaten Suryaningrum, Provinsi Jawa Tengah. Tempat itu adalah area kebun rumput gajah di tepi Sungai Lawa, cukup jauh dari permukiman. Saat saksi menemukan jasad tersebut sekitar pukul 18.30 pada tanggal 30 bulan 0 tahun 2020. Suasana di lokasi sangat sepi, tempat kejadian perkara itu memang sunyi. Di satu sisi terdapat lereng tanah yang menurun menuju tepi sungai yang ditanami rumput gajah. Sementara, sisi lain lereng tersebut adalah hamparan sawah milik beberapa warga. Lokasi itu berjarak kira-kira antara 100 hingga 200 meter dari permukiman. Dan jalan menuju ke sana juga jarang sekali dilewati orang. Begitu menerima laporan dari Polsek Suryaningrum, kami segera melaporkannya kepada Wakil Kapolda yang bertugas mengordinasikan penyidikan. Bersama para pejabat dari Satreskrim, kami langsung bergerak menuju tempat kejadian. Sebuah tim yang terdiri dari penyidik dan petugas intel berpengalaman dikirim ke lokasi. Kami bekerja sama dengan Polsek Suryaningrum untuk mengamankan dan menandai area guna melakukan olah tempat kejadian dengan cermat. Ketika tim penyidik tiba, pemandangan yang paling menyayat hati adalah tubuh korban yang terbaring di antara rumpun-rumput gajah yang menjulang lebih tinggi dari kepala manusia. Rumput-rumput itu menutup pandangan, sehingga sekalipun ada warga lewat, mereka tetap akan sulit melihat jasad tersebut. Pada tubuh korban tidak ditemukan dokumen identitas apapun. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan korban mengalami banyak luka yang diakibatkan oleh benda tajam. Diperkirakan korban telah meninggal sekitar 20 hingga 30 jam sebelum ditemukan. Dengan demikian, waktu kejadian diperkirakan sekitar pukul 20 pada malam tanggal 29 bulan 0 tahun 2020. Pelaku menusuk korban dari arah belakang pada bagian leher kanan. Setelah itu, sempat terjadi perkelahian, di mana keduanya saling bergumul, hingga korban jatuh ke lereng tanah dan meninggal di posisi tersebut. Proses olah TKP dilakukan dengan sangat teliti. Penyidik menemukan beberapa barang bukti seperti noda berwarna coklat kemerahan yang diduga darah pada tanah dan di batang rumput gajah. Sebuah topi merah dengan bercak noda serupa, serta bekas geseran cat. 2 sandal biru, satu berada di lereng, satu lagi di bagian tepinya, dan sejumlah barang lain. Seluruh sampel cairan dan material yang dikumpulkan kemudian dipastikan berasal dari tubuh korban. Sejak awal, penyelidikan menghadapi banyak kesulitan. Kejadian berlangsung di malam hari. Lokasi sangat sepi, jauh dari pemukiman, tanpa saksi, dan tidak ada jejak langsung yang mengarah pada pelaku. Para penyidik harus memulai pengungkapan kasus ini dengan hampir nol petunjuk. Pada malam tanggal 30 bulan 5, banyak petugas intel disebar untuk mencari informasi. Pada saat yang sama, hal terpenting adalah memastikan identitas korban. Kesulitannya adalah korban tidak membawa dokumen apapun. Namun berkat penerapan teknik penyidikan serta kerja sama dengan aparat setempat, kami mengetahui bahwa Desa Tirtamulia berbatasan dengan banyak desa lain di Provinsi Yogyakarta. Sehingga kami bekerja sama dengan Polda Yogyakarta untuk memeriksa laporan orang hilang. Tak lama kemudian, penyidik mendapat informasi mengenai pria bernama Arif Pratama. Lahir tahun 1981, tinggal di Desa Fukarya, Kabupaten Wonosari, Provinsi Yogyakarta, yang rumahnya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Ia telah pergi sejak malam
tanggal 29 bulan 5, dan keluarganya tidak dapat menghubunginya. Keluarga datang ke lokasi dan langsung mengenali korban sebagai Arif Pratama. Saat penyidik berbicara dengan keluarga Arif, terungkap bahwa Arif bekerja sebagai pengemudi ojek pada malam tanggal 29 bulan 5. Seorang pria menelepon dan memintanya menjemput di Jalan Tanggul dekat sebuah pondok penjaga penambangan batu. Setelah itu Arif pergi dan tidak lagi dapat dihubungi sejak sekitar pukul 21. Ketika telepon berdering, keluarganya sempat mengangkat dengan mode pengeras suara dan terdengar suara seseorang meminta Arif turun ke daerah bebatuan untuk menjemput dirinya. Sebelum pergi, Arif menggantung 2 topi di motornya, lalu mengendarai motornya ke arah Sungai Lawa. Menurut keluarga, Arif pergi menggunakan sepeda motor Wave RSX berplat 19S5925 dan membawa sebuah telepon genggam. Namun, meski TKP diperiksa sangat teliti, motor dan ponsel itu tidak ditemukan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pembunuhan dilakukan dengan motif perampokan. Dari penelusuran hubungan sosial Arif, diketahui bahwa ia orang yang baik dan tidak bermusuhan dengan siapapun. Namun sebagai pengemudi ojek, ia berinteraksi dengan banyak orang yang tidak seluruhnya diketahui keluarganya. Karena itu pencarian pelaku melalui relasi sosial korban tidak memberikan hasil. Setelah menelah kembali kondisi TKP serta menganalisis sifat kejadian, penyidik menduga kuat bahwa pelaku kemungkinan besar seseorang yang tinggal di sekitar lokasi dan sangat memahami kondisi geografisnya. Pelaku sengaja memilih tempat itu dan memancing korban datang untuk melancarkan aksinya. Segera berbagai langkah penyidikan dilancarkan. Para intel berkomunikasi dengan warga untuk mencari informasi tambahan. Tim investigasi lain ditugaskan untuk melacak keberadaan motor dan telepon korban. Sementara penyidik juga mendata para tersangka potensial di Kabupaten Suryaningrum, serta daerah lain seperti Kabupaten Wonosari dan Kabupaten Funing. Tidak lama kemudian, beberapa informasi penting ditemukan pada sore menjelang malam tanggal 29 bulan 5. Sejumlah warga melihat 2 pria mengendarai 1 sepeda motor menuju kantor Desa Mekarsari. Informasi lain menyebutkan bahwa sekitar pukul 19, seseorang melihat 2 pria berhenti di jalan. Lalu tampak seperti saling bergumul. Ketika seluruh informasi tersebut dibandingkan dengan waktu Arif meninggalkan rumah, tim penyidik yakin bahwa orang yang menelpon Arif pada malam itu memiliki kaitan langsung dengan kematiannya. Selain itu, pendataan terhadap para tersangka juga dilakukan secara intensif. Berdasarkan pengalaman penyidik senior, pelaku mungkin seseorang dengan riwayat kriminal atau kecanduan narkoba, atau seseorang yang sangat membutuhkan uang karena lokasi kejadian berbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta. Jumlah tersangka potensial menjadi sangat banyak, termasuk para pengguna narkoba, pencuri, dan pelaku kriminal lain yang tidak semuanya terpantau. Ketika daftar tersangka dipersempit, beberapa orang yang masuk daftar justru tidak berada di rumah, sehingga menyulitkan proses pemeriksaan. Namun lewat berbagai metode penyidikan, daftar tersebut akhirnya mengerucut pada 2 nama Wahyu Kurniawan dan Rizky Setiawan, warga Desa Pumiris, Kabupaten Funing, Provinsi Yogyakarta. Keduanya menjadi fokus utama karena merupakan pecandu narkoba dan mengenal baik Arif Pratama. Selain itu, pada saat penyidik melacak pelaku, mereka tidak berada di kediaman masing-masing. Tim penyidik membagi tugas untuk memeriksa keduanya secara paralel. Untuk Wahyu Kurniawan, para intel menemukan bahwa pada tanggal 27 dan 28 bulan 5, ia terlihat di sekitar rumah korban. Bahkan pada malam tanggal 29, sejumlah warga memberikan ciri-ciri pria yang duduk di belakang motor yang sangat mirip dengannya. Sementara itu, penyidikan terhadap Rizky Setiawan juga berjalan intens. Ia memiliki catatan kriminal terkait narkoba serta jaringan pertemanan yang luas. Namun,
Hingga saat itu belum ada informasi jelas mengenai keberadaannya atau bukti langsung yang mengaitkannya dengan kematian Arif. Saat penyidik menelusuri keberadaan kedua orang itu, diketahui bahwa Wahyu sedang berada di Jakarta. Dengan teknik penyelidikan, lokasinya ditemukan dan ia segera dipanggil. Ia bersikeras bahwa dirinya bukan pelaku. Namun karena rekam jejak dan informasi yang tidak menguntungkan, penyidik tetap memeriksa kebenaran keterangannya. Hasil pemeriksaan silang dari para saksi menunjukkan bahwa tanggal 29 bulan 5 adalah hari selamatan untuk mengenang anak Wahyu. Dan ia mengundang sejumlah tetangga. Semua saksi menyatakan bahwa Wahyu memang ada di rumah sepanjang hari itu. Dengan demikian, penyidik memiliki dasar kuat untuk mengeluarkannya dari daftar tersangka pada tahap paling kritis dalam proses pengungkapan kasus ini. Tim penyelidik menerima dua hasil investigasi yang sangat penting. Pertama, keluarga Arif Pratama menyampaikan bahwa pada sore hari tanggal 29 bulan 5, sebelum Arif meninggalkan rumah, ia menerima sebuah panggilan telepon melalui penelusuran. Penyidik memastikan bahwa nomor yang menelepon adalah nomor yang digunakan oleh Rizky Setiawan. Ini menjadi dasar kecurigaan yang paling signifikan. Hasil investigasi kedua adalah informasi yang menjadi titik balik dalam proses pengungkapan perkara, yaitu temuan dari kegiatan penelusuran barang bukti. Sebelumnya, para intel berpengalaman telah memeriksa seluruh toko gadai, toko beli ponsel bekas, serta berbagai kios servis di daerah tersebut, sambil mengumpulkan informasi dari masyarakat. Hingga pagi tanggal 31 bulan 5, para intel menemukan sebuah informasi sangat berharga. Sebuah akun Facebook bernama Fajar Pradipta tampak menawarkan sebuah sepeda motor dengan ciri-ciri identik dengan motor milik korban. Motor itu dijual kepada seseorang bernama Hendra Gunawan, lahir tahun 1983, tinggal di Kota Futo, Provinsi Yogyakarta, Zegera. Tim penyidik yang bertugas melacak motor tersebut bekerja sama dengan aparat Kota Futo untuk mengonfirmasi keberadaan Hendra Gunawan. Dengan teknik penyidikan, polisi memastikan bahwa motor tersebut memang berada di rumah Hendra. Motor itu ternyata benar adalah milik Arif Pratama. Hendra mengaku membeli motor itu dari Fajar Pradipta, warga Kecamatan Lamtoro, Provinsi Yogyakarta. Fajar langsung dipanggil untuk diperiksa. Ia menjelaskan bahwa dirinya memang bekerja membeli dan menjual sepeda motor bekas. Ketika seorang kenalannya, yaitu Dimas Haryanto dari kawasan Kampung Humawira, Kota Surakarta, membutuhkan uang dan ingin menjual motor tersebut, Fajar pun membelinya lalu menjual kembali kepada Hendra untuk mendapatkan keuntungan. Lalu, siapakah Dimas Haryanto? Dan apakah informasinya menjadi kunci untuk membuka simpul rumit kasus ini? Berdasarkan keterangan Fajar, penyidik menelusuri Dimas Haryanto dan menemukan bahwa ia adalah pemilik toko jual beli sepeda motor bekas di Kota Surakarta. Saat diperiksa, Dimas memberikan keterangan penting pada pagi hari tanggal 30 bulan 5. Seorang pemuda datang mengendarai motor Honda RSX berwarna merah hitam dengan plat 19S 15925. Pemuda itu mengatakan motor tersebut miliknya sendiri, tetapi ia membutuhkan uang sehingga meminta Dimas menjualkannya. Orang yang menjual motor itu meninggalkan identitas atas nama Rizky Setiawan. Yang paling penting, toko Dimas memiliki rekaman CCTV yang menampilkan jelas sosok yang datang menjual motor tersebut. Ketika wajah dari rekaman CCTV itu dibandingkan dengan ciri-ciri Rizky Setiawan, hasilnya cocok sepenuhnya. Cahaya dalam proses penyelidikan mulai tampak jelas motor korban telah dijual sejak pagi hari. Namun, tantangan berikutnya adalah di manakah Rizky Setiawan bersembunyi. Aku sendiri telah menghubungi para pimpinan di Bareskrim Polri, serta para kepala kepolisian di daerah-daerah sekitar untuk meminta bantuan.
Namun pelaku adalah pecandu narkoba dengan banyak catatan kriminal. Tidak memiliki tempat tinggal tetap, sering hidup berpindah-pindah, dan memiliki jaringan yang luas. Ia terus bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menghindari polisi, menyulitkan semua jalur penyelidikan. Dari penelusuran, kami mengetahui bahwa Rizky memiliki hubungan dengan banyak orang di kota Surakarta. Informasi dari Polres Surakarta menunjukkan bahwa setelah kejadian, Rizky memang sempat terlihat di kota tersebut. Namun, ketika tim kami tiba, para saksi yang diperiksa justru menyatakan bahwa Rizky telah pergi meninggalkan kota itu karena pencarian di kota Surakarta tidak membuahkan hasil. Tim penyidik memperluas wilayah penyelidikan ke berbagai daerah di bagian utara Pulau Jawa. Lalu muncul informasi tentang sejumlah hubungan mencurigakan antara Rizky dan beberapa orang di Kecamatan Cakung, Jakarta. Tanpa menyia-nyiakan waktu, para intel segera berangkat menuju Jakarta untuk memeriksa seluruh jejak pergerakan Rizky di wilayah Kecamatan Cakung. Namun, sebuah kejadian tak terduga muncul ketika tim baru saja mengidentifikasi lokasi Rizky di kawasan tersebut. Ia mendadak bergerak menuju Terminal Pulau Gebang. Dengan cepat, tim dari Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan Bareskrim dan Polda Metro Jaya menyisir seluruh area Terminal Pulau Gebang. Tak lama, mereka melihat seorang pria berjalan sendirian dekat pintu gerbang terminal. Pria itu adalah Rizky Setiawan. Para petugas segera bergerak, mengapit, dan mengamankan dirinya tanpa perlawanan berarti. Setelah ditangkap, Rizky dibawa ke markas Polda Jawa Tengah untuk diperiksa. Awalnya ia bersikap acuh dan berbelit-belit. Tidak kooperatif, ia merasa bahwa ketika melakukan kejahatan, tidak ada saksi mata, sehingga ia percaya dirinya tidak akan pernah tertangkap. Namun, para penyidik telah berpengalaman menangani banyak kasus serupa dan memahami psikologi pelaku kriminal. Dengan teknik pemeriksaan yang tepat mulai dari bukti visual ketika menjual motor, identitas yang ia tinggalkan, hingga pencocokan lokasi pada malam kejadian, ia akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Sebelum bukti-bukti kuat itu, Rizky Setiawan terpaksa mengakui perbuatannya. Ia mengaku bahwa pada tanggal 29 bulan 5, karena tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, ia merencanakan untuk menipu Arif Pratama, orang yang sering ia sewa sebagai pengemudi ojek, dengan memancingnya ke tempat sepi untuk membunuh dan merampas harta bendanya. Rizky menghubungi Arif sekitar pukul 19.50. Ketika Arif datang mengendarai motor Honda RSX merah hitam, berplat 19S 15925, Rizky meminta Arif mengantarnya ke sebuah jalan kecil di Dusun Sumberjaya, Desa Tirtamuya. Di sana, ia meminta Arif berhenti dengan alasan menunggu seseorang membawa barang. Ketika melihat Arif duduk di motor tanpa bersiap waspada, Rizky langsung menusuk leher Arif dari belakang dengan gunting. Mereka bergumul dan terjatuh ke lereng tanah. Rizky lalu menusuk Arif berkali-kali hingga korban tidak lagi memberikan respons apapun. Pada pagi hari tanggal 30 bulan 5 tahun 2020, Rizky menjual motor milik Arif kepada Dimas Haryanto di Kelurahan Jaya Kembar, Kota Surakarta. Ia begitu ceroboh hingga meninggalkan identitas dirinya di tempat tersebut dan tidak menyangka seluruh rekaman CCTV di toko itu menjadi bukti yang memberatkannya. Pada tanggal 0 bulan 6 tahun 2020, Polda Jawa Tengah secara resmi menetapkan Rizky Setiawan sebagai tersangka atas tindakan pembunuhan dan perampokan. Keberhasilan pengungkapan kasus ini berasal dari koordinasi erat antara Satreskrim, Polda Jawa Tengah, dan Polsek Suryaningrum. Sejak tahap awal, pemeriksaan TKP dilakukan dengan sangat teliti. Penelusuran barang bukti digarap dengan cermat, dan kerjasama antara Polisi Jawa Tengah dan Yogyakarta berjalan sangat baik. Dengan dukungan dari Bareskrim dan berbagai unit kepolisian lain,
Hanya dalam waktu kurang dari 72 jam, pelaku dapat ditangkap dan ketenangan masyarakat dapat dipulihkan. Slamet Widodo ditemukan sudah tidak bernyawa dalam posisi telungkup, berjarak sekitar 10 meter dari tepi jalan, dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Sepeda-sepedanya terletak sekitar 5 meter dari tepi jalan. Sementara senter berada kurang lebih 5 meter dari jasadnya. Tidak ada harta benda ditemukan di sekitar lokasi. Melalui penelaahan terhadap seluruh jejak dan barang bukti di tempat kejadian, termasuk sepeda dan tubuh korban, kami segera menyimpulkan bahwa sifat kejadian ini menunjukkan tanda-tanda kejahatan serius. Berangkat dari temuan tersebut, kami langsung mempercepat proses olah TKP dan pemeriksaan forensik terhadap tubuh korban. Dari hasil analisis awal, diperkirakan peristiwa ini terjadi setelah pukul 4.30 dini hari tanggal 7 bulan 0 untuk penyebab kematian. Disimpulkan korban meninggal akibat benturan keras yang mengakibatkan banyak luka, patah tulang, kerusakan organ dalam termasuk memar hebat pada hati yang berujung pada kematian. Kombes Pol Darman Wijaya, Wakil Kapolda sekaligus Kepala Penyidik Polda Mandalawangi, turun langsung ke tempat kejadian, memerintahkan proses penyelidikan, memeriksa jalur masuk keluar, dan memastikan seluruh area dipagari untuk menjaga keutuhan bukti. Setelah seluruh tim intel mengumpulkan informasi mengenai para tersangka potensial, ditambah hasil olah TKP, kami menyimpulkan bahwa kasus ini sangat rumit. Kesulitan pertama adalah kondisi TKP kejadian berlangsung pada malam hari di jalan yang sangat sepi, sehingga identifikasi pelaku menjadi sangat sulit. Kesulitan kedua adalah di lokasi hanya ada satu kamera CCTV yang mengarah ke jalan, namun kualitasnya sangat buruk, sehingga pada malam hari tidak dapat melihat dengan jelas sosok pelakunya. Pelaku tampaknya telah mempersiapkan segala sarana sebelumnya dan tidak meninggalkan jejak mencolok. Hal ini membuat proses penelusuran barang bukti menjadi sangat sulit. Selain itu, kasus ini terjadi menjelang perayaan Imlek 2021, membuat masyarakat semakin gelisah. Meski berbagai teknik penyidikan telah diterapkan, pelaku belum dapat teridentifikasi, sehingga diperlukan pengerahan jumlah personel besar, peralatan lengkap, serta metode khusus guna mengungkap dan menangkap pelaku secepatnya sesuai ketentuan hukum. Pada tanggal 8 bulan 2, sehari setelah laporan diterima, Kapolda Mandalawangi memutuskan membentuk sebuah tim penyelidikan khusus dan menunjuk Kombes Pol Darman Wijaya sebagai ketua tim. Lebih dari 100 anggota kepolisian dari berbagai satuan di tingkat provinsi dan kota Mandalawangi dikerahkan. Selain itu, tim juga melibatkan aparat dari desa-desa di Kabupaten Wanaraja dan Kabupaten Mandalasari. Ada kemungkinan bahwa pelaku sangat memahami pola aktivitas harian Slamet Widodo, sehingga lingkup tersangka menjadi sangat luas. Mantan narapidana, pengguna narkoba, penjudi, orang-orang yang berutang kepada rentenir, maupun mereka yang sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar menjelang perayaan Imlek. Kami juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa pelaku memiliki hubungan keluarga atau kedekatan tertentu dengan korban. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan jenazah, serta bukti awal, tim penyelidik menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan dengan motif perampokan. Pelaku diduga telah mengincar harta milik Slamet Widodo, dan ketika korban melakukan perlawanan, pelaku menyerang menggunakan benda tumpul hingga korban meninggal, lalu mengambil seluruh harta korban. Dengan arah penyelidikan tersebut, tim khusus mulai melakukan penyaringan terhadap hampir 1.000 tersangka potensial sebelum, saat, dan setelah peristiwa terjadi. Fokus diarahkan pada orang-orang yang memiliki catatan kriminal dan mantan narapidana kasus narkoba di wilayah kota Mandalawangi dan daerah sekitar. Para anggota tim bekerja siang dan malam menyaring para tersangka, mulai dari pengguna narkoba,
pencuri, pengangguran, hingga penjudi. Setelah proses penyaringan awal, kami mengerahkan tim untuk memeriksa rumah-rumah kos dan penginapan di sekitar wilayah tersebut guna mencari orang dengan ciri-ciri yang mirip pelaku. Rekaman CCTV yang minim memberi dua petunjuk, bentuk tubuh pelaku dan jenis kendaraan yang digunakan. Dengan dua ciri itu, tim memeriksa berbagai penginapan untuk menemukan kecocokan waktu dan identitas. Tim penyelidik dibagi menjadi 11 kelompok untuk memperluas penyelidikan. Sebagian memeriksa tempat penginapan, sebagian lagi menyisir toko emas dan kios gadai untuk menelusuri kemungkinan pelaku menjual harta korban. Tim lain mengumpulkan seluruh rekaman CCTV dari rumah-rumah warga di sepanjang jalan dengan jumlah kamera mencapai ratusan unit, mencakup jarak puluhan kilometer di berbagai arah yang mungkin dilalui pelaku untuk melarikan diri. Satu tim ditugaskan bekerja dengan keluarga korban untuk memastikan aset apa saja yang hilang. Jam berapa korban keluar rumah untuk menjual kupon undian, serta apakah ada konflik keluarga yang relevan. Slamet Widodo dikenal sebagai penjual kupon undian keliling, dan karena tidak mempercayai keluarganya, ia selalu membawa harta berharganya kemana-mana. Hal ini diketahui banyak orang, sehingga lingkaran tersangka menjadi semakin luas. Selain itu, tiap pagi sekitar pukul 4, ia keluar rumah menuju kota Mandalawangi untuk mengambil kupon undian. Rutinitas yang mudah ditebak itu membuatnya menjadi sasaran empuk. Karena itu tim harus memeriksa hampir 1.000 orang untuk memastikan siapa yang paling mungkin terlibat. Sementara penyidik lapangan menyisir jejak, para analis forensik dari Lab 4 Polda Mandalawangi bekerja siang malam memeriksa seluruh sampel dari TKP. Perintah Wakil Kapolda sangat jelas dengan segala cara. Menemukan jejak orisinal yang dapat mengarahkan langsung kepada pelaku. Oleh karena itu, olah TKP dilakukan dengan standar yang sangat presisi dan ilmiah. Lab 4 juga memeriksa sidik jari, serta menganalisis seluruh data elektronik dari kamera CCTV dan perangkat digital untuk mencari petunjuk. Walaupun peristiwa terjadi pada hari ke-26 menjelang Imlek, periode di mana banyak anggota polisi memiliki keperluan keluarga, ke-11 tim penyidik tetap bekerja tanpa henti, siang dan malam. Setiap orang yang pernah berinteraksi dengan korban berpotensi menjadi tersangka. Sebab Slamet Widodo memang dikenal sangat tertutup dalam keluarga, tetapi sering membawa uang dan emas saat bekerja. Siapapun bisa menjadi pelaku, karena setiap pagi pukul 4 korban keluar rumah. Maka setiap orang yang mengetahui pola rutinitasnya harus diperiksa. Itu sebabnya tim penyidik harus bekerja tanpa henti. Bahkan di tengah liburan tahun baru, untuk mencegah hilangnya informasi penting. Sementara itu, jejak pelaku masih sangat samar. Namun pada tanggal 16 bulan 2, bertepatan dengan hari keempat perayaan Imlek, dari kegiatan pelibatan masyarakat dalam program pelaporan tindak kriminal, tim menerima informasi tentang seorang pemuda dengan perilaku mencurigakan. Informasi ini sangat penting karena dapat membuka arah penyelidikan baru. Di saat masyarakat masih sibuk merayakan tahun baru bersama keluarga, tim penyidik tetap bersidang untuk menentukan langkah berikutnya. Dari informasi tersebut, tersangka potensial diidentifikasi sebagai Bagus Saputra, berusia 29 tahun, tinggal di Desa Taniluhur, Kabupaten Mandalazari, Provinsi Mandalawangi. Ketua tim penyelidik segera memerintahkan 3 kelompok khusus untuk memeriksa seluruh hubungan keluarga dan sosial Bagus, sekaligus menerapkan berbagai teknik penyidikan untuk memastikan keberadaan dan pergerakan Bagus, agar ia tidak sempat menghilangkan barang bukti ataupun melukai diri sendiri maupun orang lain. Meski Bagus Saputra belum pernah memiliki catatan kriminal, ia memiliki kebiasaan berjudi sabung ayam, sehingga berutang sangat besar kepada banyak penjudi. Pada masa perayaan Imlek, ia dikejar debt collector sehingga terdesak mencari uang dengan cara apapun. Menurut catatan,
Bagus memang tidak memiliki catatan kriminal dan bekerja sebagai tenaga pemasaran kopi setiap hari. Dengan lokasi kerja di Desa Jaya Mukti, tidak jauh dari TKP, namun apakah Bagus benar-benar pelaku pembunuhan dan perampokan terhadap Slamet Widodo? Itu masih harus dibuktikan. Untuk membuktikan apakah Bagus Saputra benar-benar pelaku pembunuhan dan perampokan terhadap Slamet Widodo, aparat kepolisian terlebih dahulu harus mengetahui di mana ia berada agar dapat melakukan konfrontasi. Melalui kegiatan pelibatan masyarakat dalam program pelaporan tindak kriminal, salah satu tim menerima informasi dari warga yang melaporkan perilaku mencurigakan seorang pemuda. Dari hasil verifikasi, tersangka yang dimaksud adalah Bagus Saputra, warga Dusun Karangluhur, Desa Tani Luhur, Kabupaten Mandala Sari. Setelah itu, informasi segera dilaporkan kepada Wakil Kepala Penyidik. Pada tanggal 2, tersangka dilaporkan telah meninggalkan wilayah tempat tinggalnya dan bergerak dari Tani Luhur menuju daerah Datatera, Provinsi Lumajang. Ketika tim tiba di sana, mereka kembali menerima laporan bahwa tersangka telah kembali menuju wilayah asal. Tim intel pun terus mengikuti jejaknya sesampainya di kampungnya. Laporan lain diterima bahwa ia kembali bergerak menuju Jalan Nasional 14, mengarah ke Provinsi Banjarnegara. Total jarak yang ia tempuh bolak-balik mencapai sekitar 500 hingga 600 km. Namun para intel tetap bekerja tanpa henti, siang dan malam, dari teknik penyidikan lanjutan. Tim mengetahui bahwa Bagus memiliki seorang paman yang tinggal di Desa Iyok, Kecamatan Iyok, Provinsi Banjarnegara. Ketika tim sampai di sana, para petugas segera bekerja sama dengan polisi setempat untuk melakukan penyergapan di rumah sang paman. Bersamaan dengan itu, mereka menelusuri berbagai penginapan di daerah sekitar untuk memastikan keberadaan tersangka. Tim khusus kemudian sakding bahwa Bagus berada di sebuah rumah penginapan tidak jauh dari rumah sang paman. Para petugas segera bergerak mengepung lokasi dan menangkap Bagus pada hari yang sama. Bagus kemudian dibawa ke Polda Mandalawangi untuk diperiksa. Pada awalnya, ia terus berputar-putar menghindari pertanyaan, menyangkal segala tuduhan dan mencari alasan untuk lari dari tanggung jawab. Namun, dengan rangkaian bukti kuat yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik, mulai dari rekaman CCTV, jadwal pergerakannya, hingga keterangan saksi-saksi, Bagus akhirnya mengakui bahwa dirinya telah membunuh Slamet Widodo untuk merampas 3 cincin emas dengan berat 1,3 batang dan uang tunai sebesar 1,3 juta rupiah. Tim penyidik kemudian segera membawa Bagus kembali ke lokasi tempat ia melakukan pembunuhan, serta ke semua titik tempat ia menjual atau membuang barang bukti untuk keperluan penyelidikan lanjutan. Menurut pengakuannya, selama bekerja sebagai tenaga pemasaran kopi, Bagus sering melihat serta mengenal kebiasaan Slamet Widodo, yang selalu membawa banyak emas saat menjual kupon undian menjelang perayaan Imlek. Bagus sedang sangat terdesak oleh utang akibat berjudi dan dikejar para penagih utang. Karena itu, ia merencanakan untuk membunuh Slamet dan mengambil harta bendanya pada dini hari tanggal 0 bulan 2 tahun 2021. Bagus mengendarai sepeda motor tanpa dokumen menuju area persawahan yang sepi. Ia menunggu di sana karena sudah mengetahui jam rutinitas korban. Ketika melihat sebuah sepeda dan cahaya senter di tangan seseorang, ia yakin orang itu adalah Slamet Widodo. Karena korban memang selalu bersepeda sambil membawa senter, Bagus kemudian menyeberang ke sisi lain jalan dan menunggu korban mendekat. Saat Slamet melewati lokasi tersebut pada jarak sekitar 5 meter, Bagus langsung mendekat dan memukul bagian dada Slamet dengan sebatang tongkat kayu. Korban jatuh bersama sepedanya. Bagus adalah pelaku yang sangat licik, walaupun tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Ketika melakukan kejahatan,
Ia sengaja berangkat dari rumah menuju TKP melalui rute yang tidak terjangkau oleh CCTV. Ia juga memakai jaket tertentu saat melakukan pembunuhan, lalu menggantinya dengan jaket lain ketika pulang. Setelah mengambil harta korban, ia membawa emas tersebut ke Kabupaten Dautin, Provinsi Mandalawangi, dan Kabupaten Tanraya, Provinsi Tezening, untuk dijual, bukan di wilayah Mandalawangi, agar tidak terdeteksi. Saat menunggu korban pada malam kejadian, ia merokok sangat banyak namun tidak meninggalkan puntung rokok sedikit pun. Sepeda motor yang ia gunakan untuk menuju TKP juga ia sembunyikan dan titipkan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Tanraya, Provinsi Taizining, agar menghapus jejak keberadaannya. Setelah kembali ke kota Mandalawangi, ia membeli sepeda motor baru untuk beraktivitas normal. Begitu tersadar sedang dicari polisi, ia langsung berpindah-pindah provinsi untuk menghindari pelacakan. Tim Intel harus bekerja sangat keras agar tidak kehilangan jejaknya. Keberhasilan pengungkapan kasus ini memperkuat gerakan menjaga keamanan masyarakat di wilayah Provinsi Mandalawangi. Namun, ke depannya, kepolisian di semua tingkat harus terus meningkatkan penggunaan metode investigasi untuk mencegah kejahatan serupa. Pencegahan sosial dan teknis harus diperkuat agar kasus-kasus semacam ini dapat diminimalkan. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Untuk mencegah kejahatan semacam ini, warga sebaiknya tidak memakai perhiasan atau membawa barang-barang bernilai tinggi yang dapat menarik perhatian pelaku kriminal, terutama menjelang perayaan besar. Pelaku kejahatan baik pengguna narkoba, mantan narapidana, maupun orang-orang dengan utang besar sering mengincar mereka yang membawa harta mencolok. Mereka mempelajari kebiasaan korban dan mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan cepat. Setelah kasus ini, aparat kepolisian Kota Mandalawangi telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak bepergian larut malam, tidak mengenakan perhiasan mencolok, dan tidak membawa uang atau barang berharga dalam jumlah besar. Barang-barang mahal ini ibarat umpan bagi para pelaku kriminal. Polisi juga menyampaikan bahwa Slamet Widodo telah berkali-kali diperingatkan agar tidak memakai emas saat bekerja. Namun ia tetap mengenakannya, sehingga menyulitkan upaya pencegahan dari pihak kepolisian.